Rumah Penuh Misteri Part 15. Riz, suaranya kok makin deket ya? Kayaknya udah nggak jauh dari sini deh lokasinya. Iya tahu. Wah, ini udah pasti ada orang di sekitar sini. Mungkin emang bener deh Riz yang lo bilang soal penebangan liar tadi. Soalnya ada suara geraji di sekitaran sini. Bisa jadi mereka lagi melakukan kegiatan penebangan pohon secara liar. Iya tahuan. Gemes gua sama oknum liar kayak gitu. Wajib diberi hukuman sih. Soalnya udah merusak hutan. Nang, lo curiga nggak sih mereka membawa kayu-kayu ini ke suatu tempat gitu? Soalnya nggak mungkin juga kan ada di sini semuanya, pasti disimpan di suatu tempat. Feeling gua gitu sih. Coba deh Nang, lo perhatiin gerak-gerik mereka. Kayaknya mereka lagi menuju ke suatu tempat gitu. Gua curiga deh Nang, pasti ini ada markas rahasianya. Iya sih Riz, mungkin ada benarnya juga sih yang lo bilang barusan. Soalnya kalau dilihat dari gerak-geriknya aja sangat mencurigakan. Mereka kayak terburu-buru gitu. Dan masuk akal juga sih Riz yang lo bilang soal markas tadi. Soalnya nggak mungkin juga kan kayu-kayu sebanyak ini disimpan dalam satu tempat. Kan nggak muat pastinya. Soalnya mereka akan menggelapkan kayu ini. Dan para oknum bertopeng ini pasti juga ada pemimpinnya sih Nang. Soalnya dilihat dari kostumnya saja mereka samaan. Itu berarti pemimpinnya juga memiliki kostum yang sama, alias dipimpin oleh sosok bertopeng juga. Iya sih Riz, masuk akal juga kalau yang mimpin juga bertopeng. Licik sekali ya. Mereka memakai kostum dan topeng biar tidak dikenali. Kalau begitu caranya, sampai kapanpun juga nggak akan terbongkar Riz identitasnya. Parah sih ini. Nanti kita fotoin aja semua bukti-bukti yang kita lihat. Intinya semuanya kita ambil aja buktinya. Coba aja kita udah nemuin 3 orang anak yang bilang tadi. Pasti kita udah leluasa Riz nyari semua bukti yang ada di sini terkait penebangan liar tadi. Riz, itu deh di depan itu kayaknya suaranya. Kita agak pelan dikit ya ngomongnya. Iya Wan. Wah, ternyata bener ya dugaan kita. Ternyata ada oknum penebangan liar di sekitaran hutan ini. Tapi kayaknya mereka berkelompok deh Wan. Gimana kalau kita intip lebih dekat aja yuk. Tapi kita hati-hati, jangan sampai ketahuan. Wah, boleh juga sih Riz ide lo. Kita intip aja yuk lebih dekat, biar kelihatan semuanya. Gimana kalau kita intip di dekat pohon itu? Kayaknya aman deh kalau ngawasin dari situ. Tapi bentar deh Riz. Lo tadi bawa HP kan? Emangnya HP-nya nggak bisa hidup sama sekali kah? Siapa tahu nanti kalau bisa hidup, kita bisa nyari bukti tambahan gitu. Kan gue udah bilang Wan dari tadi, orang HP-nya mati, baterainya lowbat tadi, gue nggak cas. Gimana coba? Coba aja hidup, pasti bisa kita fotoin semuanya ini. Bisa jadiin barang bukti. Elah. Loris, lagian bawa HP nggak ada gunanya anjir. HP mati lo bawa. Tahu gitu nggak usah diambil aja tadi. Kan udah mati juga HP-nya. Iya nggak gitu juga lah Wan konsepnya. Kan HP gua cuma mati. Mati karena lowbat, bukan mati karena rusak. Ya harus diambil lah. Gimana sih lo Wan? Nggak nyambung banget dah jadi orang. Iya deh, terserah lo. Yang penting ayo kita buru-buru ke sana. Nanti keburu hilang lagi buktinya. Kita harus selidikin dulu Riz semua ini. Ya ayo, dari tadi bilang ayo mulu, tapi nggak berangkat-berangkat. Nang, nanti sampai sana lo jangan lupa ya buat fotoin semua bukti-bukti yang ada. Biar kita bisa langsung membongkar semua kebusukan yang mereka lakukan. Iyalah Riz,
pasti gua fotoin juga. Tapi ada masalah baru sih, Riz. Hah? Masalah apa, Nang? Ya tadi, Nang. Orang gua aja tadi mau ngubungin si Rina aja nggak bisa. Gimana coba mau laporinnya? Hah, iya ya, Nang. Ya udahlah, yang penting kita fotoin dulu semua bukti-bukti yang ada. Nanti kalau udah kita fotoin semua, baru kita cari tempat dataran tinggi. Kita cari sinyal, Nang, buat hubungin pihak berwajib. Sekalian kita ngabarin si Rina, biar dia nggak khawatir gitu. Iya ya deh, Riz. Nanti kita coba cari dataran tinggi ya abis ini. Kita cari sinyal dulu. Pelan-pelan, Wan. Jangan sampai kita ketahuan. Bisa gawat kalau sampai ketahuan. Iya, tahu gua. Wah. Ternyata bener kan, Wan? Dugaan kita selama ini. Ternyata emang ada penebang liar di sekitaran sini. Iya sih, Riz. Tapi rugi banget ya kita. Padahal udah jelas-jelas loh buktinya di depan mata. Malahan kita nggak ada bisa nyari bukti apa gitu. HP aja mati sih HP lo. Gimana ya biar kita bisa buktiin kepada mereka? Iya sih, Wan. Gue juga agak bingung kalau soal buktiinnya gimana. Cuman yang penting kita udah dapat buktinya di depan mata kita. Kan kita nggak sendirian, ada gua sama lo. Jadi kita nggak sendirian, kalaupun dimintai kesaksian. Iya sih, Riz. Ada benernya juga omongan lo. Ya udah, nanti kita jelasin aja secara rinci ya. Iya, Wan, boleh. Tapi bentar deh, Wan. Lo masih inget nggak pesan kakek tadi? Katanya kalau ketemu orang ataupun sesosok bertopeng, disuruh menghindar kita. Ingat nggak? Lah, iya ya. Oh, jadi ini ya yang dimaksud kakek tadi. Baru nyadar gua kalau ini sosok bertopeng. Wah, berarti ini kita harus ekstra hati-hati sih, Riz. Soalnya kakek tadi berpesan kalau kita harus menghindar. Itu berarti mereka itu sangat berbahaya. Lagian kakek tadi juga bilang kan sama kita kalau mereka itu tidak segan-segan untuk menyakiti siapapun yang mengganggu mereka. Dan mereka jumlahnya ada banyak, Riz. Iya ya, merinding gua, Wan. Pak Edi ngajak camping di tempat berbahaya kayak gini. Gimana sih? Apa nggak disurvei dulu sebelum mulai camping gitu loh? Jadi panjang kan urusannya kalau gini. Gimana coba? Ya udahlah, intinya kita tenang aja, Riz. Gak usah panik dulu. Semoga kita nggak apa-apa. Lagian kan ada gua di sini. Jadi lo tenang aja. Bentar deh, Nang. Lo denger sesuatu nggak sih? Kayak suara gergaji mesin gitu. Iya Riz, denger banget gua. Waduh, kayaknya ini suara gergaji nebang kayu deh. Wah, gimana nih? Kita mau cek nggak? Iya, ayo aja gua mah. Tapi gimana ya? Nanti kita kehilangan jejak dong sama dua oknum tadi. Kalau kita lihat gergaji itu. Iya sih Riz, tapi nggak ada salahnya juga kan kita cek dulu. Siapa tahu itu juga termasuk bukti. Kalau untuk masalah dua oknum tadi, kalaupun kita kehilangan jejak, yang penting kita udah dapat bukti ini dulu. Soalnya suaranya aja deket banget loh dari kita. Iya sih, Nang, deket banget suaranya. Ya udahlah, gua ngikut lo aja. Yang penting intinya kita dapat bukti dulu, biar cukup buat laporan. Wan,
Gua curiga deh, si kakek tadi mungkin korban dari para oknum bertopeng ini. Soalnya kakek paham sangat tentang semua ini. Dan secara tidak langsung mungkin kita dapat bantuan dari kakek tadi, Wan. Untung aja si kakek tadi ngasih tahu info kita sangat penting. Jadinya kita bisa waspada gitu. Iya sih, Riz. Untung saja kita tadi ketemu kakek. Jadi kita bisa lebih berwaspada lagi, Riz. Bentar deh Riz. Itu kan Wawan, Rizky. Akhirnya kita ketemu di sini. Dari mana aja sih kalian? Kak Anang, Kak Rizky, kok kalian bisa ada di sini? Harusnya saya yang tanya kalian kenapa bisa ada di sini. Kalian ini ya bikin cemas saya sama pembina yang lain. Kan saya tadi udah bilang kepada kalian nggak usah keluar dulu. Disuruh di tenda aja, malah kelayapan. Gini kan jadinya. Kalian susah bener diaturnya sih. Untung aja kita bisa ketemu lagi di sini. Kalau nggak ketemu, gimana coba? Siapa yang bakalan tanggung jawab? Iya Kak, kita berdua minta maaf ya. Intinya ini semua salah saya Kak, bukan salah Rizky. Tidak benar itu, Kak. Ini salah saya juga. Karena saya ikut keluar juga. Kelayapan tadi. Udah. Malah main salah-salahan. Intinya kalian berdua salah. Sebentar, kakak tanya. Sebenarnya tujuan kalian apa tadi keluar? Tujuannya apa keluar? Coba jawab. Jadi gini Kak, sebenarnya tujuan kita keluar tadi, kita cuma pengen tahu, menjawab rasa penasaran kita Kak. Soalnya tadi kita lihat bayangan, bukan kita sih sebenarnya. Tapi si Rizky yang lihat Kak. Jadinya makanya kita penasaran, pengen banget tahu itu apa. Hah? Bayangan? Oh, jadi itu tujuan kalian ya? Kalian lihat bayangan tadi? Ya gitu Kak, tadi si Rizky yang lihat. Makanya saya penasaran, pengen banget lihat. Oh iya, sama satu hal lagi Kak. Di sana ternyata ada penebangan liar yang dilakukan oleh sosok bertopeng. Kita barusan lihat loh tadi. Tuh Kanang, ternyata bener dugaan gua tadi. Mereka ternyata juga lihat bayangan yang lo lihat tadi. Makanya mereka penasaran keluar tenda. Ya, penasaran sih penasaran, Riz. Tapi itu bukan tindakan yang dibenarkan juga. Kan gua udah larang juga mereka buat keluar tenda. Berbahaya. Masih ngeyel. Malah keluar, hilang kan jadinya. Ya iya sih Nang. Mau digimanain pun mereka juga tetap salah intinya. Karena udah melanggar aturan yang kita buat. Bentar Nang. Tapi kata mereka tadi, mereka juga melihat sosok bertopeng. Malahan terkait penebangan liar juga. Wah, berarti ini udah fix ya. Pelakunya sosok bertopeng tadi. Wah iya sih, Riz. Betul juga omongan lo. Kalian emang lihat sosok bertopeng di mana? Itu Kak, di sana tadi. Tapi kayaknya udah hilang deh suara gergaji mesin tadi. Paling udah selesai sih. Tapi beneran kok Kak, kami lihat tadi. Sosoknya itu pakai topeng dan berpakaian kostum serba hitam Kak. Intinya gitulah. Nah itu dia Nang. Bener berarti dugaan kita. Nggak salah lagi ini. Berarti mereka ini berkelompok Nang. Bukan cuma 2 orang tadi. Alias banyak sekali oknum di sini. Mungkin mereka semua ini punya tugas masing-masing. Ada yang bawa kayu, ada yang menebang kayu, dan lain sebagainya. Wah, parah sih ini. Iya sih, Riz. Emang parah kelakuan mereka ini. Oknum sampah semuanya. Ya udah deh kalau gitu. Ini berarti kita udah punya bukti ya. Anak-anak ini bisa jadikan saksi nanti buat jelasin semua kronologi yang ada di hutan ini. Tapi bentar. Tony mana? Hah? Tony? Tony dari tadi nggak ikut Kak sama kita.
Orang kita aja dari tadi keliling hutan berdua. Kita juga dari tadi tersesat, Kak. Itu juga Tony nggak ikut dari tadi. Tony di tenda, sumpah. Hah? Beneran? Gak bohong kalian? Tony hilang loh, gak ada juga di tenda. Masa iya sih gak ikut kalian? Hah? Tony hilang, Kak. Sumpah dah, kita dari tadi berduaan doang, Kak. Kita aja tersesat tadi. Mampus lo sama gua. Adalah cerita tentang persahabatan yang berwarna dan penuh makna. Susah